Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa melaksanakan salah satu olahraga yang memang diperintah oleh Nabi. Itu merupakan satu kenikmatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, seandainya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Apabila kamu kufur nikmat, ingat azabku ini sangat pedih. Ayuhan ikhwah, barusan kita mendengar qiraah dari Ustaz Hasan. Beliau barusan membaca surat terpendek di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat, tapi isinya sangat berbobot. Adapun asbabun nuzul Al-Kautsar ini, Nabi pernah sujud lama. Para sahabat khawatir kalau ada apa-apa terjadi kepada Rasulullah. Ternyata beliau senyum. Beliau mengatakan, barusan aku dituruni surah, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, sesuatu yang sangat banyak, kenikmatan yang berlimpah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa nikmat terkecil sampai kepada nikmat yang terbesar, itu Al-Kautsar. Sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Quran. Al-Kautsar adalah kemudahan syariat. Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bahkan setiap orang yang bakal masuk surga itu harus minum telaga Al-Kautsar lebih dulu. Setelah itu mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu sholat, wanhar, buktikan dengan berkorban. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Karena itu merupakan tonggak tiangnya agama. Barang siapa yang sholat berarti dia telah menegakkan agama. Tapi yang disyariatkan bukan di rumah, tapi sholatnya harus di masjid. Adapun di rumah hanyalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Di situ ada sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain. Kemudian karena pentingnya sholat ini merupakan ukuran diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalih, fa in fasadat fasada sairu amalih. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah, kalau baik maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Kalau buruk, dikhawatirkan seluruh amal ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Salat ini maha penting setelah syahadat. Kita lihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai beliau bengkak kakinya, menunjukkan keistimewaan salat itu sendiri.
Kemudian dilanjutkan ayatnya, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Muhammad adalah abtar, terputus keberkahannya. Ayat ini turun ketika Nabi kematian putranya Ibrahim yang masih kecil. Beliau susah, beliau tetes air mata karena ditinggal Ibrahim. Bahkan beliau mengatakan, Ibrahim yang akan memberikan susu pertama kepadaku ketika aku masuk ke dalam surga. Ingat bahwa orang yang membenci Nabi itu ada dua. Membenci Nabi ketika beliau hidup. Ini merupakan satu kemungkaran di atas kemungkaran, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, gembong-gembong kafir, orang-orang munafik. Ini membenci Nabi. Membenci Nabi setelah meninggalnya, mereka yang tidak mau mengikuti sunnah masuk kategori membenci Nabi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada Nabi untuk kita ini merupakan syariat yang sangat mulia. Yang Nabi pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua dari umatku ini dipastikan untuk masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak. Ketika Nabi ditanya siapa orang yang menolak, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, mengikuti sunnahku, dipastikan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang enggan, berarti dia membenci kepada sunnah, dia akan masuk ke dalam api neraka. Demikian saya kira tafsir singkat dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari surat yang paling pendek ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.